Halo para viewer MyTech Audio sekalian, gimana kabar kalian? Dan untuk pertama kalinya di channel ini, di video kali ini, kita akan bahas TWS guys. Dan ini adalah TWS yang saya rasa punya fitur ANC dengan harga paling murah saat ini yang dijual secara resmi di Indo. Namanya adalah Aoki EPN5. Saya nggak tahu sih apa ada yang lebih murah dari TWS 1 ini. Kalau kalian tahu ada TWS ANC yang lebih murah, kasih tahu saya ya di kolom komentar di bawah guys. TWS ini saya beli pada waktu flash sale launching di akhir Agustus yang lalu dengan harga Rp999.000 dan waktu itu gratis 1 unit powerbank juga. Namun di beberapa hari terakhir ketika saya cek di berbagai marketplace, kalian juga bisa temuin Aoki TWS ini dijual dengan harga 900 ribuan guys, atau bahkan di bawah 900 ribuan. Nanti kalian bisa cek sendiri. Nanti juga saya akan kasih berbagai opsi link pembelian di description di bawah video untuk kalian cek sendiri. Untuk kelengkapannya di boxnya sendiri dia cukup standar ya. Ada TWS-nya sendiri dengan charging case, lalu ada kabel charging yang sudah Type-C, kartu garansi, buku panduan, dan opsi ear tips ukuran small dan large. So as usual, kita langsung mulai aja. De här yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig. Och det jag lägger all min tid på. Jag vill ha det. Du får mig känna safety. Dari segi fisiknya, TWS ini kelihatan banget ya kalau terbuat dari plastik. Dan sekilas menurut saya kurang berasa premium aja pas dipegang. Ya sesuai harganya lah ya. Tapi ini nggak buruk-buruk amat kok guys. Meskipun ukurannya nggak kecil-kecil banget, tapi termasuk slim dan ringan. Mirip-mirip Apple AirPods Pro, tapi stemnya dipanjangin dikit. Dengan bentuk kayak gini, nggak disangka-sangka, beratnya juga ringan banget. Hanya sekitar 5 gram. Lebih ringan dari One More Stylish saya, dan jauh lebih ringan daripada Sony WF-1000 XM3 saya. Jadi pasti di kuping bakalan nggak berasa juga waktu dipakai. Ukuran case-nya juga termasuk menengah normal, belum sekecil case-nya Samsung Galaxy Buds atau TWS-TWS-nya Jabra gitu memang. Tapi ini at least jauh lebih slim daripada case Sony saya ini misalnya. Ada LED buat indikator persen baterai di charging case, dan ini cukup membantu banget karena banyak case TWS lain nggak ngasih LED yang banyak kayak gini. Sony saya misalnya, dia cuma kasih satu LED buat indikator ngecharge atau lowbat. Udah gitu doang. Nggak ada level baterai lebih detail dan harus lihat di app Sony-nya. Lalu ada USB Type-C port buat charging. Oke banget ya, udah nggak pakai micro USB lagi di sini. Di earbuds-nya ini juga sudah ada fitur touch control. Ini bisa kalian pakai untuk play pause music, lalu aktifin atau menonaktifkan ANC, menerima atau menolak panggilan, ngeluarin voice assistant, dan juga berpindah ke lagu berikut atau ke lagu sebelumnya. Mekanismenya saya tampilkan di layar, bisa kalian pause kalau perlu. Sayangnya dia masih belum ada mekanisme untuk menaikkan atau menurunkan volume. Sekarang soal fit dan comfortnya. EPN5 ini nyaman-nyaman aja dipakai di kuping saya. Dia nggak masuk ke dalam banget, dia cenderung stay di luar hingga ke tengah rongga telinga saya. Namun memang konsekuensinya passive isolation-nya jadi kurang bagus sih, kurang kedap gitu. Tapi berjam-jam dipakai, kuping saya nggak pernah berasa capek. Dan dipakai olahraga, mulai dari jogging sampai yang lompat-lompat pun, fine-fine aja. Dia nggak goyah. Paling-paling kalau berkeringat, seal-nya ini jadi agak longgaran dikit guys, agak basah-basah gitu. Tapi tinggal diusap pun beres. Dan EPN5 ini juga sudah IPX5 rating. Jadi dia tahan terhadap low pressure water jet spray dan cipratan air in general. Udah saya confirm sendiri setelah saya tes water resistance-nya, Aoki EPN5 ini masih normal-normal aja, masih fine-fine aja untuk saya pakai sampai sekarang. Berpindah ke baterainya, TWS ini diklaim Aoki mampu bertahan memainkan musik selama 4,5 jam non-stop dengan kondisi ANC menyala. Apabila ANC-nya dimatiin, dia bisa bertahan sampai 7 jam guys. Lalu dengan charging case, bisa provide ekstra 4 kali full recharge. Jadi dia kalau ditotal sama case-nya, bisa kasih playtime 22 jam non-stop dengan mode ANC menyala, dan 35 jam non-stop untuk mode ANC mati. Sedangkan berdasarkan hasil tes saya, ketika saya pakai Aoki EPN5 ini untuk mutar musik dengan volume 50% dengan ANC menyala, Aoki EPN5 bisa bertahan selama 5 jam 19 menit non-stop. Dan ini cukup bagus, ini lebih dari yang dia klaim. Sedangkan kalau dibandingin sama TWS-TWS ANC lainnya, ya masih termasuk rata-rata lah guys. Lalu berdasarkan buku panduan, untuk charge full dari 0 sampai 100%, TWS ini butuh waktu 1,5 jam. Sedangkan lama ngecharge charging case-nya, kalau full, butuh waktu 2 jam. Untuk konektivitas Bluetooth-nya, TWS ini sudah support Bluetooth 5.0. Dan di tempat terbuka, saya bisa berjalan menggunakan TWS ini menjauhi source audio saya hingga sejauh 45 meter sebelum akhirnya pada jarak ini sinyal Bluetooth mulai mengalami gangguan guys.
Dan untuk ukuran TWS dengan Bluetooth 5.0, hasil ini termasuk ya rata-rata lah. Sayangnya Aoki PN5 ini masih belum ada app supportnya. Sayang banget. Udah saya cari di Google Play Store, tetap nggak ketemu. Atau mungkin kalau kalian bisa nemuin app-nya, kasih tahu saya dan viewer yang lain ya guys, di kolom komentar di bawah. Dan sama seperti kebanyakan budget TWS lainnya, Aoki PN5 ini juga masih belum mensupport multi-device connection dan multi-pairing. Yang berarti TWS hanya bisa dikoneksikan dengan satu perangkat saja di saat yang bersamaan. Dan apabila ingin berpindah perangkat dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya, kalian harus mendisconnect terlebih dahulu TWS ini dari perangkat yang lama, baru kemudian dikoneksikan dengan perangkat yang baru. Namun untuk harga di bawah sejuta, ini hal yang normal kok. Dan TWS ini masih menggunakan sistem master and slave. Jadi kalau kalian mau pakai salah satu TWS aja, entah buat denger musik atau berteleponan, kalian cuma bisa pakai earbuds yang kanan aja guys. Sedangkan yang kiri harus ditaruh di dalam case. Karena yang berfungsi menerima data dari source audio kita itu adalah earbuds yang kanan. Sedangkan earbuds kiri cuma berfungsi menerima data dari earbuds kanan aja. Untuk streaming video baik di YouTube maupun di Netflix aman-aman aja. Saya nggak notice ada delay di Android Samsung Galaxy Note 9 saya maupun di iPad saya yang sudah diupdate ke iPadOS. Nah, untuk gaming ini banyak banget yang tanya, enak nggak dipakai buat gaming? Menurut saya hingga saat ini teknologi TWS hingga terbaru pun untuk dipakai buat gaming masih pasti ada lag atau delaynya guys. Jadi menurut saya kalau kalian ingin pengalaman gaming yang tanpa delay, tanpa lag, mending kalian tetap stay pakai kabel, atau kalau kalian benar-benar pingin yang wireless, beli headphone wireless yang udah pakai koneksi USB-A wireless transmitter 2,4 GHz. Meskipun memang agak mahal harganya. Ya, tapi gimana lagi? Untuk TWS hingga saat ini, menurut saya masih belum begitu reliable buat gaming tanpa lag. Untuk kodeknya sendiri, speaker ini sudah mensupport kodek SBC dan AAC. Jadi udah ada kodek AAC di sini. Untuk harga di bawah sejuta, ya udah lumayan lah. Oke teman-teman, berikutnya kita akan mendengarkan call quality sample dari Aoki PN5 ini. Silahkan pakai headphone atau earphone kalian untuk mendengarkan secara lebih akurat. Dan juga teman-teman, mohon bantuan kalian juga untuk support channel ini dengan hit the like button dan juga subscribe bila teman-teman berkenan. Thank you everyone. Yuk guys, kita dengerin call sample berikut ini. Oke guys, ini adalah hasil perekaman dari audio menggunakan mikrofon dari HP saya. Sebentar lagi kita akan pindah ke Aoki PN5. Kita akan berpindah sekarang. Nah, ini adalah hasil perekaman audio dari mikrofon dari Aoki PN5 ini. Bagaimana menurut kalian call quality dari Aoki PN5 ini? Ini adalah hasil perekaman call quality di area yang di situasi yang cukup silent, di situasi yang hening. Sekarang kita akan berpindah ke situasi yang lebih ramai guys, untuk mengetes lebih jauh, mengetes lebih maksimal kualitas mikrofon dari Aoki PN5 ini. Ya, sekarang ada background noise di belakang saya pasang speaker saya untuk memancar background noise. Dan inilah hasil perekaman call quality test atau mic quality dari PN5 ini di situasi yang agak ramai. Semoga kalian bisa mendengar suara saya, hopefully. Dan sebagai perbandingan aja, saya akan masukkan juga satu TWS lain yang sama-sama punya ANC untuk dibandingin bagaimana kualitas mikrofon dari TWS itu. Oke, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Dan ini adalah hasil perekaman call quality test, mic quality test dari Sony WF-5000XM3. Perlu diingat ini harganya 3 jutaan, sedangkan yang Aoki ini harganya nggak sampai 1 juta. Bagaimana menurut kalian mic quality dari Aoki ini bila dibandingkan dengan Sony ini di situasi yang cukup ramai? Sekarang kita akan kembali ke video review. Untuk ANC dan audio sampelnya, mohon maaf banget saya masih belum bisa kasih hasil audio recording dari PN5 ini. Karena entah kenapa ketika saya melakukan perekaman, audionya itu nggak akurat guys, jadi saya kerap mengalami problem. Jadi sekarang kita langsung masuk ke reviewnya. Untuk noise cancellingnya, mengejutkannya, PN5 ini cukup bagus loh. Terutama buat ngeblok ambient air dan low frequency noise. Cukup efektif, tanpa ngasih tekanan udara ke dalam telinga. Tekanan udara yang kadang, nggak selalu ya guys, tapi kadang masih saya rasakan di TWS Sony saya ini yang harganya lebih mahal. Aoki PN5 ini bisa ngeblok low frequency hampir sama bagusnya dengan Sony WF-5000XM3 ketika saya tes berganti-gantian. Dan juga bisa sedikit ngeblok mid frequency noise kayak suara orang ngobrol di sekitar kita atau suara musik di cafe. Meskipun memang masih nggak seefektif Sennheiser Momentum atau Sony WF-1000XM3 atau AirPods Pro yang harganya lebih mahal. Tapi untuk harga di bawah 1 juta, ANC-nya udah cukup impresif.
Dan bagusnya lagi, ANC di TWS ini nggak sampai ngaruhin performa audionya guys ketika dinyalakan. Nggak seperti di Blue Dio TMS saya yang pernah saya review di video-video sebelumnya. Dan juga di, kalau kalian tahu, One More ANC True Wireless. Di dua headset ini, performa ANC-nya itu ngaruhin performa audionya. Jadi ketika ANC nyala, audionya kualitasnya agak berkurang. Sekarang, gimana audionya? Dimulai dari volume. TWS ini biasa saya pakai di volume 40% sampai 50% di Android saya, atau sekitar 60-70% di iPad saya. Ini salah satu TWS dengan volume paling kencang yang pernah saya pakai. Sebagai perbandingan aja, di TWS-TWS saya yang lain ketika saya pakai di HP Android saya biasa pakai di volume 50-70% guys. Overall, karakter audionya cenderung ke arah balance, relatif bersih, dengan low, mid, dan high frekuensinya kurang lebih sama secara volumenya satu sama lain. Dan juga dengan artikulasi mid-range yang cukup terartikulasi dengan akurat menurut saya di sini. Kita mulai dari bassnya dulu. Bassnya ini lumayan thumping dan cukup terkontrol. Lumayan bersih, terutama di area mid bass dan upper bassnya. Nggak pernah sampai nyebrang ke mid range. Dan bassnya si Aoki ini dia lebih cenderung ditekenin, di-emphasize di daerah mid bassnya. Yang membuat bassnya ini seakan-akan terdengar cukup tebal. Namun sayangnya saya notice di beberapa lagu EDM atau future bass yang bassnya cukup kental atau dominan, ini bass di bassnya, terutama bass frekuensi yang agak bawah lagi, itu agak terdistorsi di sini. Jadi nggak utuh gitu. Dan bassnya memang overall masih kalah powerful bila dibandingkan dengan TWS yang lain seperti One More Stylish atau Sony WF-1000XM3. Mid-nya sendiri dimulai dari vokal, vokalnya agak forward atau ke depan. Saya suka tipe-tipe vokal forward seperti ini. Lebih forward dibandingin vokal keluaran One More Stylish saya. Artikulasi dan detail di vokalnya juga bagus. Surprisingly, termasuk detail vokalnya untuk TWS harga di bawah sejuta. Vokal cowok maupun cewek terdengar natural, bersih di TWS ini. Instrumen-instrumen utama juga terdengar terartikulasi dengan bagus untuk TWS harga di bawah sejuta guys. Jadi suara-suara seperti gitar akustik, piano itu bisa terartikulasi dengan crisp, natural, dan bersih. Namun ada beberapa detail kecil seperti detail-detail di background musiknya gitu, background instrumennya, yang saya kurang bisa dengar atau bahkan nggak dengar sama sekali di TWS Aoki PN5 ini. Detail-detail kecil yang hanya bisa saya temukan di TWS-TWS yang lebih mahal seperti di Sennheiser Momentum atau di Sony WF-1000XM3 ini. Kembali lagi, ini 3 jutaan, ini nggak sampai sejuta. Beralih ke upper mid-range dan high frekuensinya. Sayangnya, suara-suara seperti snare, hentakan simbal itu terdengar masih beberapa kali terdengar roll off. Nggak selalu, tapi di beberapa lagu saya dengar masih roll off. Sebagai contoh, bunyi hentakan snare seperti cetas gitu. Nah, yang terdengar di Aoki EPN5 ini itu seperti hanya cetar gitu aja. Tapi tasnya itu, itu perpanjangannya itu kayak di cut. Jadi kayak nggak kedengaran sama sekali. High frekuensinya secara volume udah imbang dengan low maupun mid frekuensi. Tapi detailnya sering kedengaran kurang banget menurut saya. Tapi hal yang sama juga saya temuin di One More Stylish saya ini. Di One More malah sedikit lebih tenggelam high frekuensinya dibandingkan di Aoki ini. Ya meskipun memang di One More ini suaranya memang lebih ke arah fun. Lebih ke arah yang enak buat jedem-jedem gitu, genre musik yang modern. Dibandingin sama Aoki yang suaranya lebih ke arah balance guys. Untuk soundstage, just okay ya, nggak wow gitu. Dan masih kurang dalam hal 3D sound imagingnya. Kebanyakan lebih sering kedengar 2 dimensi saja menurut saya. Yang berimbas ke pemisahan instrumennya guys. Dia cenderung lebih dominan pemisahan stereo kiri kanan. Belum bisa 3D sound imaging yang bisa sampai berlapis-lapis gitu penataan instrumennya guys. Seperti yang bisa saya temuin di TWS-TWS yang lebih mahal. Seperti di Sennheiser Momentum atau di Sony WF-1000XM3. Dan ini juga ngefek ke audio directionnya. Yang jadinya kayak audio directionnya kayak kurang presisi, dimana saya kurang bisa mengidentifikasi atau menunjuk secara precise, secara presisi posisi tiap instrumen ketika saya mendengarkan audio dari Aoki PN5 ini. So overall guys, dibalik plus dan minus dari audionya, saya rasa TWS ini punya value for money yang gede. Apalagi untuk harga di bawah sejuta, kalian sudah bisa dapetin TWS dengan performa ANC yang nggak ecek-ecek loh. Audionya juga lumayan, tipe yang balance, dengan vokal yang lumayan akurat dan natural di sini. Bentuknya nggak gede juga, nyaman dimasukin di kantong, dan nyaman dipakai juga, bisa dipakai bahkan buat olahraga. Memang, TWS ini belum dilengkapi dengan transparency mode. Audionya juga kurang ngebass buat sebagian orang terutama para bassheads. Dan ANC-nya masih belum seefektif TWS-TWS kelas atas.
Tapi kalau kalian nggak masalah dengan hal-hal kekurangan tersebut dan cuma dipakai buat casual listening session, just go with this. Dengan harga di bawah 1 juta, saya rasa TWS ini cocok buat kalian yang lagi cari TWS dengan budget terbatas, atau bagi kalian yang belum terlalu familiar dengan dunia TWS, atau belum familiar dengan fitur ANC di TWS. Nah, ini salah satu TWS yang bisa saya rekomenin untuk kalian yang sedang berada di area atau kategori tersebut, tanpa harus ngelontorin duit berjuta-juta kayak TWS-TWS dari Bose, Sony, Sennheiser, atau Apple. So teman-teman, kira-kira segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bantu jadi referensi buat kalian semua. Dan menurut pendapat kalian sendiri bagaimana? Apakah Aoki PN5 ini worth it untuk dibeli dengan harga 1 juta ke bawah? Nanti bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys, saya pengen tahu. Dan sambil menunggu video-video berikutnya, jangan lupa guys untuk follow channel kita di Instagram di MyTech Audio, dan juga aktifkan notification bell sambil menunggu video-video berikutnya. Kalau gitu saya undur diri, see you soon guys, take care.